Apakah betul Max Mara adalah ibu Boboiboy? Jadi, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Di video kali ini mari kita bahas tentang Max Mara lebih lanjut ya. Dan video ini tentu saja mengandung spoiler dari Mekamato musim 3 sampai tamat ya. Jadi kalau kalian nggak keberatan dengan spoiler silahkan lanjut. Tapi kalau kalian keberatan dengan spoiler, tutup video ini, tunggu Mekamato musim 3 kelar dulu ya. Jadi kurang lebih itu aja, langsung kita ke videonya aja deh. Kalau di video kemarin kita sudah bahas tentang Max Mara kemunculannya pada episode 7, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang Max Mara ini ya. Apalagi dengan teori apakah Max Mara adalah ibu dari Boboiboy atau bukan ya. Jadi untuk Mara, dia mengikuti program untuk menjadi Max Mana yang baru. Dan ya, dia mendapat julukan sebagai Max Mara. Alasannya kenapa dia ikut, karena itu katanya satu-satunya cara untuk Mara bisa jalan kembali. Ya memang harus menanggung tanggung jawab ya juga, tapi Mara sanggup untuk melakukan hal tersebut ya. Karena pada dasarnya para Max Mana generasi pertama itu sudah survei dulu ya. Oh, Mara pernah jadi hero gitu ya. Kemudian si Mara punya jiwa kepahlawanan yang bagus gitu, penuh tanggung jawab dan gercep gitu ya. Jadi oke lah, kita rekrut saja si Mara ini ya. Meskipun Mara keterbatasan, tapi itu bukan halangan bagi Max Mana generasi yang pertama untuk merekrut si Mara. Karena apa? Karena jelas ada teknologi canggih milik Max Mana generasi pertama buatan Destar Corporation. Jadi langsung saja dibuatkan alatnya, langsung saja kita coba Mara apakah bisa menjadi seorang Max Mara alias Max Mana penerus generasi yang pertama. Dan di Mekamato musim 3 kita juga mengetahui kalau ternyata yang pertama tahu Mara menjadi Max Mara adalah Pian ya. Karena ya pada dasarnya Pian ini kan ya anak dari Dokter Aman ya. Karena Pian juga bakal mewarisi dari legasi Max Mana generasi yang pertama. Ya seperti detail yang ditemukan dalam Mekamato musim yang pertama, kalau Pian memang sudah mulai berlatih. Ya jadi karena mungkin Mara kan ya sering datang nih ya ke Destar gitu kan ya. Pian ya juga bisa lah ya datang ke Destar, apalagi Pian sekarang udah punya tablet khusus yang isinya tuh data dan informasi berkait dengan robot-robot dari kapal angkasa penjara. Jadi wajar lah kalau mereka ketemu gitu kan ya di sana sebelum Amato tuh mengetahui, karena Amato sibuk dengan urusan Mekamatonya. Jadi makanya Mara itu baru bisa bilang kalau dia adalah Max Mara pada Mekamato musim 3 episode 12. Ya, dan Mara di sini sebenarnya juga masih dalam masa pelatihan ya, yang seperti bisa kita lihat pada musim 3 episode 1 sampai episode 11 ya. Jadi Mara itu sebenarnya juga masih perlu pelatihan dan masih diawasi juga oleh Max Mana generasi yang pertama. Dan pada episode 12 kita bisa melihat flashbacknya ya, sebelum Max Mana generasi yang pertama punya urusan di luar kota hilir dan juga lain sebagainya. Ya di situ mereka baru mengakui oke, Mara sudah progresnya bagus, sudah mantap, tinggal diteruskan saja. Dan mereka mau keluar dulu nih ya ke kota hilir. Ya udah, kita serahkan kepada Mara dan juga Amato ya untuk menjaga kota hilir ya. Dan untuk Mara sendiri ya, dia memang di sini keahliannya adalah memanah dan kurang lebih seperti menjadi supporting karakter ya. Kalau dalam party kan ya pemanah itu jadi supporting di belakang ya untuk memanah musuhnya. Ya kurang lebih ya seperti itu. Kalau Amato dia lebih cenderung untuk penyerang, tapi kalau Mara dia lebih untuk supporting. Jadi makanya pas lawan Cacings di episode 13 ya Mara ini agak kesulitan ya, karena ya tidak bisa satu lawan satu, dia harus menjaga jarak sama Cacings untuk bisa ya tembak-tembakan gitu. Jadi ya di sini Mara memang lebih dominan sebagai Max Mana, yang dia itu sebagai supporting karakter karena dia memang jagonya memanah. Untuk jago berpedang kayaknya kita serahkan urusan tersebut kepada Pian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya peran Mara dalam menjadi seorang Max Mara ini. Dan pada musim 3 kali ini kita memang belum diperlihatkan keterlibatan dari Power Sfera. Jadi untuk Mara yang menjadi Max Mara itu belum ada campur tangan dari Power Sfera sama sekali. Masih hanya mengandalkan teknologi dari Destar Corporation alias teknologi dari Max Mana generasi yang pertama.
tapi memang sudah di-upgrade saja. Seperti dengan drone yang lebih canggih, kemudian persenjataan yang lebih canggih. Ya kurang lebih jadi lebih fleksibel lah ya, apalagi untuk supporting karakter alias petarung jarak jauh seperti Mara ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan meskipun ya Mara sudah menjadi seorang Max Mara alias penerus generasi dari Max Mana generasi yang pertama, di sini ya kita juga perlu tahu kalau Mara itu memang masih pemula. Tapi bedanya dengan Mekamato gitu, Mara ini memang dapat pelatihan khusus. Kalau Amato kan istilahnya bisa kita bilang ilmu jalanan lah ya. Ya ditambah dengan ilmu silatnya dia. Tapi untuk ilmu bertarung, Amato itu hanya mengandalkan kreativitasnya dan juga pengalaman-pengalamannya dalam melawan robot dari kapal angkasa penjara. Tapi kalau Mara di sini latihannya, dia memang mendapatkan pelatihan khusus dari Max Mana generasi yang pertama dengan melawan drone milik Max Mana generasi yang pertama. Jadi dibuatlah tuh drone untuk latihannya si Mara ini agar Mara ini bisa berefisiensi dalam bertarungnya ini. Jadi ya memang dalam musim 3 ini kita bisa melihat saat Mara beraksi jadi Max Mara, memang kesannya itu memang lebih serius daripada Amato ya. Jujur aja lah ya, di musim 3 ini Amato tuh memang kelihatan seperti ini ya. Kelihatan seperti kurang bisa diajak kerjasama ya. Berbeda ya dari Mara ini, yang mana Mara kan dapat pelatihan khusus dan juga mungkin training yang lebih ketat ya. Dan ya Mara ini ya udah langsung apa masalahnya langsung kita selesaikan. Intinya tuh begini-begini ya, langsung sat kelar. Dan yang terakhir, apakah Max Mara merupakan ibu dari Boboiboy? Ya memang ya dalam musim 3 kali ini memang cocok logi Mara sebagai ibu Boboiboy itu makin jelas dan makin diperkuat ya. Apalagi statement dari Boboiboy yang Boboiboy itu bilang kalau ibunya ini berkebutuhan dan memang harus ikut Amato. Tapi kayak gitu cuma ngeles doang ya. Tapi kalau soal berkebutuhannya itu masih masuk ya. Yang mana Mara meskipun dia bisa jalan kembali dengan bantuan dari teknologi Destar ya, Mara itu pada dasarnya masih lumpuh ya. Teknologi Destar itu hanya menopang Mara agar bisa jalan kembali. Tapi kalau teknologi tersebut dicabut ya Mara tidak bisa jalan kembali. Jadi ya memang pada dasarnya masih berkebutuhan. Dan kalau Boboiboy bilang ibunya itu harus ikut dengan Amato, yang bagi saya itu kayaknya cuma gimmick belaka ya. Kayaknya memang ibunya Boboiboy itu seorang superhero. Ya masa gitu ya, orang berkebutuhan disuruh ikut misi yang berbahaya, kan gak masuk akal lah ya. Tapi kalau berkebutuhan tapi dia menjadi seorang hero sama seperti Mara ini ya, memang masuk akal gitu ya kalau memang harus ikut Amato. Meskipun beliau berkebutuhan, tapi beliau memang seorang superhero. Dan memang bisa dilihat dari Mara yang menjadi Max Mara ini, memang ornamennya itu kalau dilihat-lihat memang ya mirip dengan ibunya Boboiboy yang kita lihat pada memori Idul Fitri. Apakah betul? Ya memang belum masih ada validasi betul atau tidaknya dari Monster. Tapi entah kenapa dalam musim 3 ini kayak makin diperjelas ya. Atau bisa kita bilang cocok logi dari Mara yang menjadi ibunya Boboiboy itu memang makin diperkuat gitu. Apalagi setelah Mara jadi Max Mara dan Mara bisa jalan kembali. Itu dia. Tapi balik lagi, ini masih hanya asumsi, masih cocok logi, belum ada konfirmasi betul atau tidaknya. Jadi jangan dipotong, jangan dijadiin jedak-jeduk kemudian lu jadiin hoax. Nggak betul ya kalau begitu. Jadi kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.